Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Keberadaan kita di tempat ini itu murni karena rahmat Allah, karena Allah menginginkan kebaikan buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk diri orang itu, maka Allah akan membuat orang itu bertafakkur, menuntut ilmu agama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga rahmatmu, semoga nikmat dan salammu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu dan kekasih kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad salah satu tanda orang yang pelit dan kikir itu, kalau disebut nama Muhammad dia tidak bersolawat. Kalau disebut nama Muhammad dia nggak bersolawat. Kayaknya banyak yang kikir di sini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Kita belum terlatih. Suara saya jelas. Kita ini belum terlatih bersolawat. Siapa yang hari ini solawatnya udah 1000 kali buat Rasul SAW? Jamaah, Allahumma salli ala Muhammad butuh berapa detik? Coba lihat. Allahumma salli ala Muhammad berapa detik? 2. Berarti dalam 1 menit berapa selawat yang bisa kita baca? 30. Nah, dalam 1 jam berapa selawat yang sudah kita baca untuk Rasul SAW? 1800. Tapi pernahkah kita duduk mengingat sang kekasih, mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian hati kita tergerak, lidah kita berucap, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi memang kita masih belum cinta. Kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cintanya? Pakai jenggot, Ustaz. Iya, itu salah satu bentuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah beliau. Itu satu sunnah yang tidak butuh kerja, nggak butuh keluar keringat. Biarin jenggot udah selesai. Tapi ada sunnah-sunnah yang menuntut kita untuk beramal, berbuat. Harus capek kita. Salah satunya salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, orang yang cinta, antum kalau lagi jatuh cinta, Masya Allah, ngelihat sandal kekasihnya, sandal itu kesengsem hatinya. Ya Allah, ngelihat sandalnya doang seneng, karena lagi jatuh cinta. Begitu pula seorang yang lagi jatuh cinta, tatkala nama kekasihnya disebutkan, umpamanya nama kekasihnya Maryam, ada orang ngomongin Maryam, kita berhenti. Ada apa yang ngomongin Maryam?
Masya Allah. Kenapa? Karena dia cinta. Kita kalau cinta, tidak akan berlalu nama Muhammad kecuali kita mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi. Pernah dengar yang namanya Majnun Laila? Pernah dengar? Majnun Laila yang dikatakan dia seorang pecinta yang tidak kesampaian cinta. Dia cinta dengan Laila, tapi keluarga Laila menolak cinta. Akhirnya dia gila. Suatu hari Majnun yang bernama Qais, dia melewati perkampungan yang tinggal puing-puingnya. Perkampungan yang tinggal puing-puingnya. Ternyata perkampungan itu pernah ditempatin oleh kekasih, oleh Laila. Si Majnun ini yang gila ini menciumin dinding-dindingnya. Dia cium dindingnya, ini dia cium. Ada orang mungkin yang menegur dia. Apa kata Majnun? Kata si Qais, uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar wa ma hubbul jidar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat dia. Aku mencium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku cinta dengan dinding ini sama sekali, tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini, kata dia. Kita kalau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lidah kita akan selalu berucap Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Orang mau ngomong apa, lah urusan. Kok banyak banget sholawatnya? Iya, karena aku lagi cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita dan untuk keluarga beliau, yang terutama istri beliau Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, Zainab, Juwairiyah, Ummu Habibah, Ummu Salam, dan seluruh istri Nabi yang lain, serta sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang untuk menegakkan agama Allah ini sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah di masjid ini. Yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi yang lain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah curah hujan yang sangat deras, ternyata masih ada hamba-hamba Allah yang mau keluar dari rumahnya untuk datang ke rumah Allah ini. Biasanya kalau hujan-hujan ini enaknya ngapain? Di rumah ada yang jual bakso datang, nikmati, mau keluar malas. Tapi ternyata antum mudah-mudahan ditulis sebagai tulabul ilm, sebagai orang yang memang menuntut ilmu lillahi ta'ala. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Biasanya juga kalau malam Minggu ngapain? Jalan-jalan. Tapi antum datang ke rumah Allah ini juga. Ibn al-Makwi al-Qurtubi, salah seorang alim ulama dari Cordoba. Cordoba ini ada di mana sekarang? Ada di mana Cordoba? Yang ditanya yang jawab. Cordoba ada di mana? Kira-kira di Sentul? Jemaah kita ini harus mempelajari sejarah kita. Di mana Cordoba itu? Di Spanyol. Ini Ibn Makwi al-Qurtubi, bukan dari negeri Arab, dari Spanyol. Al-Andalus, penyebutan Islam untuk Spanyol dan Portugal. Islam pernah ada di sana selama 800 tahun. Dari tahun 92 Hijriah sampai tahun 898. Islam pernah ada di sana. Jaya Islam itu. Salah satunya Ibn Makwi al-Qurtubi. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi Islam di sana.
kecuali beberapa gelintir muslim yang mungkin hijrah ke sana. Ibn Makhlul Al-Qurtubi ini di hari raya dia belajar. Di hari raya. Seharusnya hari raya kan orang senang-senang, bergembira, berangkat ke sana ke sini, menikmati hari raya itu. Karena memang itu fusha, hari untuk bersenang-senang. Ditegur sama sahibnya, oh itu lebaran belajar. Apa katanya Ibn Makhlul Al-Qurtubi? Wallahi mali rahatun wala ladzatun illa fi talabil ilmi wan nazari fil kutub. Demi Allah, aku ini tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan kecuali kalau aku lagi belajar. Dan kalau baca kitab baru aku bahagia. Subhanallah. Ya mau diapain? Ada orang yang kebahagiaannya dengan jalan-jalan. Tapi Ibn Makhlul Al-Qurtubi kebahagiaannya kalau ngaji, belajar, masya Allah. Dia merasakan kenikmatan di situ. Kedatangan antum ke masjid ini, insya Allah nggak ada yang dari jauh. Ada yang dari jauh? Insya Allah dari daerah sini. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Berapa kilo dari masjid ini? 20 kilo. Berapa? 30. Belum jauh. Jabir bin Abdullah, Jabir sahabatnya Nabi, Jabir bin Abdullah, dia itu pernah berangkat ke Syam. Mana Syam itu? Syam itu mana? Syam itu 4 negeri sekarang. Yordania, Palestina, Suriah, dan Liban. Itu namanya Syam. Perjalanan 1 bulan naik onta dari Madinah ke Syam. Ini Jabir bin Abdullah berangkat ke Syam hanya untuk mendengar sebuah hadis saja, 1 hadis saja. Dia ingin mendengar hadis itu dari Abdullah bin Anas. Apa hadis itu? Hadis itu adalah hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Orang itu akan dihimpun pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, nggak pakai sandal, dalam kondisi belum disunat. Ini Jabir kepingin dengar langsung dari orang yang dengar langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengar, oh fulan berangkat ini untuk mendengar sebuah hadis. Jadi kalau yang 30 kilo ke sini masih dekat, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ternyata ada yang 30 kilo. Ada lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini yang rumahnya pernah jadi tempat singgahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi 6 bulan singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Tentunya banyak hadis yang dia hafalkan dari Rasul SAW. Tapi ada sebuah hadis yang kelewatan. Hadis itu adalah hadis man satara musliman satara Allah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib. Hadis ini Abu Ayyub dengar dari orang yang mendengar dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dengar dari Rasul SAW. Enggak puas, Abu Ayyub Al-Ansari berangkat ke Uqbah bin Amir. Di mana Uqbah bin Amir? Di Mesir. Dia berangkat dari Madinah ke Mesir. Enggak tahu berapa ribu kilo. Sampai Mesir dia dengar dari Uqbah. Oh benar dengar dari Rasulullah SAW hadis itu? Benar kata Allah. Sami itu Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Setelah dengar hadis itu pulang Abu Ayyub Al-Ansari. Nggak ngomong sekalian jalan-jalan, enggak. 1 hadis pulang. Maka yang datang ke tempat ini dari 30 kilo, 40 kilo. Semoga Allah SWT mencatat langkah bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai kebaikan yang kelak akan didapati di timbangannya. Saya lihat juga ada yang tua yang lanjut ilmu, yang sudah putih jenggotnya, nggak malu kumpul sama yang muda-muda. Iya, nggak perlu malu. Imam Ahmad Muhammad bin Ismail As-Sa'il, dia kawannya Imam Ahmad. Suatu hari dia berada di Baghdad, lagi duduk-duduk dia melihat Imam Ahmad lari-lari. Imam Ahmad bin Hanbal, alim ulama yang besar, lari-lari sama anak-anak muda ngejar Syekh. Sambil sandalnya dibawa lari, dipegang sandalnya. Enggak sandal.
Akhirnya Muhammad bin Ismail langsung dia kejar Imam Ahmad. Kejar Imam Ahmad. Ngomong, ya Aba Abdillah, sudah tua, sudah banyak anaknya Imam Ahmad. Apa katanya Muhammad Ismail? Ya Aba Abdillah, ala tastahi? Apa kau nggak malu? Itu ikut yang muda-muda. Ila mata, sampai kapan kau akan belajar? Apa kata Imam Ahmad? Ilal maut, tinggal Imam Ahmad. Ilal maut, kata dia. Tak urusan orang ngomong sudah tua masih ngaji. Kata Imam, ilal maut, aku akan ngaji. Dan alhamdulillah ternyata ada yang memang ilal maut masih mengaji. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menerima amalan mereka. Hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ibn Tahir, salah seorang alim ulama yang terkenal, dia mengatakan bultud dama marratain. Yang mengatakan aku pernah kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis ini. 2 kali kencing darah. Marratan di Baghdad wa marratan di Makkah. Sekali di Baghdad, yang kedua di Mekah. Kenapa? Kata dia, li'anni amshi hafiyan. Aku jalan gak pakai sandal, gak punya sandal. Pas panas matahari ketika sangat panas kan, sampai kencing darah. Subhanallah. Maka yang kehujanan lebih enak daripada yang harus panas. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin, tema kita hari ini adalah tentang apa judulnya? Ketika padepokan silat mulai ditinggalkan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Persiapkanlah kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu segala kekuatan. Yang dengan itu kalian akan membuat musuh-musuh kalian itu takut. Persiapkan apa saja, latihan, bela diri, dan itu tidak dalam kondisi perang saja, dalam semua kondisi. Buktinya apa? Negeri kita Indonesia, semoga Allah menjaga negeri kita. Apa tentara itu latihan kalau ada perang ada? Enggak. Hari ini mereka latihan. Karena apa? Mempersiapkan diri supaya nggak ada yang nyenggol-nyenggol Indonesia. Mereka mempersiapkan diri, dan seorang muslim harusnya dalam segala hal. Tapi kajian kita bukan tentang silat dan bela diri itu. Ada silat khusus punyanya umat Islam. Yang silat itu dapat pahala kalau mengamalkan. Apa jemaah? Apa silat itu? Menuntut ilmu. Silat ini, silat yang dapat pahala. Siapa yang bisa jawab? Silat Islam. Hanya Islam yang datang dengan silat. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan berkali-kali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silaturrahim. Silat rahim itu silat yang dapat pahala, yang mulai ditinggalkan oleh manusia. Banyak di antara kita yang sudah tidak kenal dengan silaturahim. Dia berkunjung, Masya Allah, saya mencium aroma ini ada yang masak ikan. Terasi, Masya Allah. Iya, dinikmati. Kalau gitu saya minum dulu. Kalau habis makan biasanya orang minum dulu kan. Apa arti silaturahim? Sebagian orang berpandang silaturahim itu ketika dia keluar rumah, mau kemana Pak? Mau silaturahim ke rumahnya siapa? Ini ke rumah kawan. Ke rumah kawan silaturahim.
benar itu disebut silaturahim. Gak benar. Yang disebut silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang ada hubungan rahim. Masya Allah, untuk mengusir aroma. Ini silahkan dihidupkan juga ya dalam bentuk. Jadi yang disebut silaturahim itu al-ihsan ilal aqrabin, berbuat baik kepada kekerabat kita, kepada keluarga. Kalau sama sahib, sama tetangga tidak disebut silaturahim. Tapi yang disebut silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga kita dengan mengunjungi mereka atau dengan memberikan hadiah kepada mereka. Itu yang disebut silaturahim. Ada silaturahim, ada qati'atur rahim, yaitu memutuskan tali kekeluargaan. Kalau sama sahib nggak ada masalah. Umpamanya memang dia bukan keluarga kita, tapi kalau sama keluarga ada dosa khusus yang harus kita tahu. Apa hukum silaturahim? Kita udah tahu namanya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Siapa kerabat kita? Kita akan bicara. Sebelum kita masuk kepada hukum silaturahim itu, saya akan jelaskan tentang siapa yang disebut kerabat yang harus disambung, yang kita harus berbuat baik sama mereka. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, yang disebut kerabat itu adalah mahram. Kalau salah seorangnya wanita, kita nggak boleh menikahin dia. Bibi kita masuk kerabat. Bibi dari bapak, bibi dari ibu, itu masuk kerabat. Sepupu masuk kerabat nggak? Masuk nggak? Menurut pendapat ini tidak masuk, karena bukan mahram kita, bukan mahram. Pendapat yang kedua mengatakan yang disebut dengan rahim itu adalah al-warathah, mereka yang dapat warisan. Siapa aja yang dapat warisan, maka itu adalah rahim kita. Tapi pendapat ini juga lemah. Pendapat yang kedua ini lemah karena apa? Bibi dari ibu kita itu tidak termasuk rahim, karena dia tidak dapat warisan. Adik ibu kita, kakak ibu kita, apa termasuk pewaris? Tidak. Maka tidak menjadi kerabat kita, padahal mereka kerabat kita. Yang ketiga, yang disebut rahim itu adalah keluarga terdekat kita, keluarga yang dekat sama kita. Bahkan disebutkan sampai bapak yang keempat. Ada yang mengatakan sampai bapak yang keempat. Siapa bapak yang keempat? Saya umpamanya. Sampai jaddul ab dikatakan oleh Ibn Qudamah, ada yang berpendapat seperti itu, sampai jaddul ab, kakeknya bapak, sampai kakeknya bapak. Saya umpamanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir. Dari Abdul Qadir ini ke bawah itu kerabat. Kita juga nanti ke bawah 4, itu yang wajib kita silaturahim kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ta'allamu min ansaikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah kalian nasab kalian supaya kalian bisa nyambung rahim kalian. Antum siapa namanya? Siapa? Akbar Ahmad Toha Yasin bin Suparto bin Suparno bin Asri, ya sampai Asmi sampai situ. Itu kerabat kita yang nyambung ke bawah. Itu kerabat kita. Dan pendapat ini insya Allah pendapat yang lebih benar yang ketiga ini daripada hanya yang mengatakan pewaris atau yang mengatakan mahram saja. Karena kalau mahram saja sepupu kita bukan kerabat kita, bukan kerabat kita. Apa hukum silaturahim? Hukum silaturahim tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa silaturahim adalah wajib.
hukum berbuat baik sama keluarga itu wajib. Suara saya putus-putus enggak? Enggak. Jadi berbuat baik kepada keluarga itu wajib. Namun kerabat itu ada tingkatan-tingkatannya. Maksud tingkatan-tingkatannya, ada yang dekat, ada yang jauh. Umpamanya adik kita, paman butuh duit, butuh bantuan. Adik juga butuh bantuan. Mana yang lebih harus kita dahulukan? Adik kita yang lebih dekat sama kita. Jadi kalau adik kita butuh, kita wajib bantuin dia. Wajib hukumnya membantu adik kita karena dia kerabat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebajikan dan memberi kerabat. Itu wajib, perintah Allah itu wajib dilaksanakan. Sekarang kejadiannya gini. Ini punya siapa? Ada yang punya? Umpamanya saya punya adik. Adik saya butuh, saya nggak bantuin dia. Paman tahu, pangkatnya adik saya kan keponakan sama paman. Adik saya dan saya keponakan. Yang lebih harus membantu adik adalah saya. Tapi karena saya pelit, gak mau bantu dia umpamanya. Paman melihat dan paman mampu untuk membantu dia. Kewajiban itu pindah ke paman. Paman tidak boleh mengatakan, oh itu kan ada kakaknya. Kenapa kakaknya gak mau bantuin? Oke, kakaknya gak mau bantu. Apa kau juga gak mau bantu? Maka kewajiban itu berpindah. Yang dekat tidak mau bantu, yang jauh harus bantu. Ini kewajiban. Yang banyak orang sudah mulai tidak urusan sama sepupunya, nggak ngurus sama keponakan, ya udah. Bahkan banyak paman mungkin yang makan keponakan. Ketika keponakannya nggak ngerti atau gimana. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tentang rahim atau menyambung silaturahim ini dalam surah Muhammad ayat 23. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Kata Allah, apakah kalian kalau nanti jadi pemimpin-pemimpin, jadi pejabat-pejabat, memimpin satu tempat, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan kalian memutuskan rahim kalian. Karena ada yang pemimpin gak perhatian sama rahimnya, sama keluarganya. Bahkan disebutkan yang namanya politik itu buta, nggak tahu keponakan, nggak tahu saudara. Gara-gara kekuasaan dia akan sewenang-wenang kepada saudara dan memutuskan silaturahim. Orang yang seperti ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah menjadikan mereka buta dan tuli. Allah Jalla Jalaluhu pernah meminta atau mengangkat satu perjanjian yang besar terhadap Bani Israel dalam masalah silaturahim. Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Kata Allah Jalla Jalaluhu, tatkala kami mengambil satu perjanjian yang besar terhadap Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? Yang pertama, la ta'buduna illallah. Kau tidak boleh mengabdi, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Jalla Jalla. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Karena rahim kita paling dekat siapa? Orang tua kita. Wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, baru setelah itu kepada yatim piatu. Setelah yatim piatu, wal masakin, baru orang miskin. Jadi yang paling berhak mendapatkan duit kita, kalau kita punya, senyum kita, kalau kita bisa senyum, kebaikan kita, kalau kita bisa berbuat baik, adalah kerabat kita, orang tua
dan keluarga kita. Jangan kalian nyumbang, Masya Allah, nyantunin anak yatim. Sepupunya sendiri hidup kekurangan, keponakannya hidup susah. Dia Masya Allah sumbang sana sumbang sini. Salah. Aturannya apa? Keluarga yang harus lebih dahulu, baru setelah itu yang lainnya. Kan berbuat baik, Ustaz. Nah, itu berbuat baik. Tapi tatkala kita tidak punya ilmu, kita akan memberi yang jauh, yang dekat, yang wajib kita bantu tidak kita bantu. Itu perjanjian Allah kepada Bani Israil. Lihat, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang infak, tentang masalah sedekah infak. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya, apa yang akan mereka infakkan? Apa sih yang diinfakkan itu? Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kata Allah, apa saja kebaikan dan duit harta yang kalian infakkan, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah al-walidain, kedua orang tua. Kemudian wal aqrabi, kerabat. Setelah orang tua, kerabat. Baru yang ketiga wal yatama, orang-orang anak-anak yatim dibantu juga. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wabnis sabil, kemudian orang-orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Jadi tertib itu harus kita jaga. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, orang tua kita. Jangan kita baik sama tetangga, sama orang tua nggak baik. Kemudian bagaimana dan kapan menyambung rahim kita? Bagaimana dan kapan? Apa sih yang harus kita lakukan dan kapan kita melakukan? Yang pertama, tentang kapan, waktunya itu kembali kepada tradisi di masyarakat. Jangan tinggal satu kecamatan sama orang tuanya, mengunjungi orang tuanya seminggu sekali. Tinggal satu kecamatan, ketemu orang tuanya seminggu sekali. Apa yang disebut berbakti anak yang seperti itu, jemaah? Tinggal satu kampung, pagi berangkat kerja, sore pulang, sampai gitu, minggu baru kunjung ke rumah orang tua. Kira-kira disebut berbakti nggak anak yang seperti ini? Di Kerawang ini, karena ikut tradisi, ikut budaya. Kira-kira orang tua kita ridho kita ketemu dia cuma seminggu sekali? Saya tanya sama bapak lah orang tua, bapak anaknya kalau seminggu sekali ketemu bapak, padahal satu RT umpamanya, satu kecamatan, ridho bapak ya? Sibuk sekali ya, sibuk ngurusin istri sama anak. Padahal bisa tiap hari sebelum dia berangkat kerja, dia berangkat ke rumah orang tuanya, dia mengatakan assalamualaikum pak, mak mau berangkat kerja, doain mak ya. Berangkat. Pulang kerja sebelum sampai rumah istrinya, dia ke rumah orang tuanya dulu. Assalamualaikum pak, mak gimana, sehat semua? Ini mah ada oleh-oleh. Masya Allah, kira-kira senang kalau punya anak kayak gitu pak? Masya Allah, gitu kan. Satu kampung ketemu orang tuanya seminggu sekali. Oke, kalau dia kerja mungkin Afonsat, anak ini kerjanya sehari 21 jam. Iya, nggak apa-apa lah. Kerjanya 8 jam. Dia ke rumahnya ya lay-lay, duduk-duduk gitu kan. Orang tua kita, yang gendong kita, ibu yang mengandung kita 9 bulan, dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah ditaruh kita ini. Ketika dia melahirkan, dia harus berkorban, nyawa pun dia pertaruhkan. Setelah kita gede, kita mengunjungi ibu kita cuma seminggu sekali. Allahu Akbar. Maka tolong waktunya. Sebagian mungkin bukan dari Kerawang, orang tuanya di kampung sana jauh, pulang hanya setahun sekali, mudik. Allahu Akbar.
Bakal datang satu masa kita pulang, ibu kita nggak ada lagi. Kita nggak bakal melihat mereka kembali. Suara yang selalu meninabungkan kita akan hilang dari telinga kita. Tapi karena memang kita sudah meninggalkan yang namanya silaturahim. Jangan jemaah. Satu negeri, oke lah kalau di luar negeri, setahun sekali pulang. Satu negeri, apa nggak bisa pulang umpamanya 3 bulan sekali? Saat ongkosnya, subhanallah, ibu kita itu siap jual emasnya demi kita sekolah. Dijual, anaknya butuh. Kok kita kadang kala berat untuk membalas mereka? Tolong dilihat. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita, dapat rahim kita ini ibu dan bapak. Ibu. Istri dan anak itu nomor berapa jemaah? Tolong lihat kepada agama kita dengan pandangan yang benar. Kunjungi ibu kita 3 bulan sekali, celengin itu harta. Jangan takut miskin. Ngunjungin orang tua takut miskin, gak bakalan miskin. Kita akan baca nanti apa faedah silaturahim. Diluasin rezekinya, dipanjangkan umurnya. Yang kita infakkan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Semua kebaikan yang kau lakukan Allah tahu. Allah gak pernah tidur, dan Allah janji akan ganti. Kalau saudara gimana? Ya mungkin saudara beda sama orang tua. Mungkin ketemu sebulan sekali, ada masalah umpamanya di situ. Atau yang jauh lain kota, beda lagi kapan kita silaturahim ke mereka. Maka beda. Kemudian apa bentuk silaturahim kita? Yang pertama, ziarah. Kalau kita ngomong sama istri, "Dek, abang mau keluar ya." "Kemana bang?" "Mau silaturahim ke tempatnya kakak." "Iya." Itu namanya silaturahim. Ke tempatnya keponakan, berangkat. Itu salah satu bentuk silaturahim. Yang kedua, ngundang mereka. Telepon adiknya, keponakan udah lama nggak ketemu. Yuk makan di rumah yuk. Lama udah kita nggak kumpul, gitu kan. Telepon, diundang mereka. Yang ketiga, menanyakan kabar mereka. Mungkin kita nggak ketemu sama mereka. Sekarang ada HP. Mungkin dulu nggak ada HP, atau yang di kampung kita ketemu sama orang yang rumahnya deket sama rumah saudara kita. Kita ngomong, gimana kabar keponakanku di sana? Salamku ya sama dia kalau ketemu. Itu termasuk bentuk penyambungan silaturahim kita. Sekarang ada HP, alhamdulillah. Telepon, "Assalamualaikum, gimana kabar?" Katanya kalau lagi sakit gitu dia. Atau gimana si kecil udah sehat. Itu termasuk menyambung rahim kita. Yang keempat, bagi-bagi duit. Masya Allah, paling susah kalau suruh bagi duit. Ada kotak amal lewat, Masya Allah, mikir yang mana yang dikasihin. Kalau uangnya ada 500, 4 100-an, 51, 22, 5.001, 2.002, 1.001, 400. Lewat itu, Insya Allah dia keluarin dompet. Kira-kira yang mana ini? Yang merah. Yang merah itu kayaknya harus sholat istikharah dulu. Ya, kita memang urusan fulus ini pelit. Allah. Salah satu bentuk kita menyambung rahim kita, bagi-bagi, dapat rezeki. Ya Allah, alhamdulillah punya rezeki. Kirim-kirim ke tempatnya adik. Beliin sesuatu, pulang dapat rezeki, beli sate. Beli sate 100 tusuk. 100 tusuk, bungkus 10 ya. Berangkat ke rumah adiknya. "Assalamualaikum. Gimana kabarmu nih? Ada hadiah." Berangkat lagi ke tempat ponakannya nih. Subhanallah. Indah hidup kita kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul.
Yang namanya kebencian, permusuhan itu luntur jemaah, luntur. Sama orang tua juga gitu. Biasanya bapak-bapak punya rezeki yang pertama dibeliin siapa? Istri. Beli gelang buat istri, beli kalung, emaknya dibeliin. Emak kan udah mau mati. Alhamdulillah, beliin. Mak, ini mak, maaf bang, nggak bisa beli yang bagus, beliin jangan. Itu termasuk kebaktian dan termasuk menyambung rahim kita kepada orang tua kita. Kita lanjutkan habis Isya. Mana panitianya? Kok nggak ada panitianya? Hah? Isya dulu. Nah, ya kita tutup nanti kita lanjutkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana bentuk silaturahim yang kita dianjurkan untuk melakukan. Yang pertama, berkunjung. Yang kedua, mengundang. Yang ketiga, menanyakan kondisi mereka. Yang keempat, bagi-bagi duit. Kalau miskin jatuhnya sedekah. Kalau kaya jatuhnya hadiah. Kalau kita mau berikan kepada keluarga kita, adik kita kaya, banyak duitnya, nggak butuh duit dia. Maka kala kita memberikan sesuatu kepada dia, jatuhnya itu hadiah. Dan hadiah itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi berbagi hadiah, adik kita umpamanya punya anak, dia kaya, tapi kita beliin sesuatu sebagai hadiah. Ini bentuk dari silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Nasa'i, inna shadaqata 'alal miskini shadaqah. Bersedekah kepada seorang yang miskin itu sedekah, satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim ithnatan. Tatkala kita memberi kepada orang yang ada hubungan kerabat sama kita, itu kata Rasul SAW, shadaqatun wasilah, sedekah dan termasuk silaturahim, berbuat baik kepada mereka. Yang kelima, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, yang kecil, apalagi yang normal. Kita punya paman. Apa paman kita yang harus berkunjung ke rumah kita atau kita yang ke sana? Ya kita yang ke sana. Yang tua dituakan, yang kecil ya sudah. Kita sayangin mereka. Masya Allah, kayaknya sampai subuh nih jamaah. Masya Allah. Saya pikir hujannya nggak berhenti, jadi kajiannya bisa langsung berlanjut. Tapi kalau berhenti, ini menandakan harus cepat-cepat pulang sebelum hujan selanjutnya datang. Ya, saya akan cepat-cepat insyaallah. Jadi menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Kita ke rumah adik kita, ada keponakan kita masih kecil, kita gendong dia, kita sayang dia. Ini termasuk bentuk silah yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang yang cuek sama keponakan, nggak urusan, gendong nggak mau, nyium nggak mau. Ya, anak siapa? Ada keponakan. Kemudian yang ke-6, dudukkan mereka di tempat mereka yang pantas. Ada paman kita mungkin yang pejabat, ya kita harus bagaimana menghormati seorang pejabat. Dia sebagai pejabat, kakak kita, adik kita, letakkan mereka di posisi mereka. Itu termasuk silah kita, penghormatan kita kepada mereka. Yang ke-7,
turut serta dalam kebahagiaan mereka dan dalam kesedihan mereka. Ketika ada yang baru beli rumah, adik kita baru beli rumah, gak perlu kita sakit perut 3 hari. Bang, kenapa bang? Adik baru beli rumah, beliin promak ya. Subhanallah, apa urusannya? Seharusnya kita ikut berbahagia. Saudara kita bahagia, kita ikut bahagia sama dia. Masya Allah, datang ke mabrur. Semoga Allah memberkati rumahmu ini. Masya Allah, nggak perlu ngomong dapat duit dari mana bisa beli rumah ya gitu. Kita datang, kita ikut bahagia. Anaknya sukses jadi dokter, anak kita nggak jadi dokter, kita ikut bahagia. Datang, kalau jauh telepon, Masya Allah, aku dengar anakmu sudah selesai kedokterannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi dokter yang mulia, yang berjuang di jalan Allah Jalla Jalla. Ikut dalam kebahagiaan mereka. Kalau susah, ya kita turun susah. Saudara kita, mobilnya tabrakan, rasain gitu dia. Masa rasain gitu kan? Ya tidak, datang ya Allah, aku dengar dapat musibah. Semoga diganti sama Allah yang lebih baik dari itu. Ini termasuk bentuk silah kita kepada mereka. Ketika mereka berbahagia, kita turut berbahagia. Tatkala susah, kita menyelam dalam kesusahan mereka dan menghibur mereka. Baik itu datang atau telepon. Kita nggak bisa datang, kita telepon. Ada anaknya yang sakit, kita telepon, ya Allah, anakmu sakit, gimana kondisinya sekarang? Mudah-mudahan cepat sembuh. Yang ke-8, yang sakit dikunjungi. Kadangkala paman sakit kita nggak mengunjungi, keponakan sakit ya kita juga nggak ngurusi, datang ke rumah sakit atau ke rumahnya. Yang ke-9, turut mengantarkan jenazah mereka. Ada keluarga yang meninggal, udah kerjaan tolong telepon, aku nggak bisa masuk hari ini. Oh kalau nggak masuk dipotong gajinya, nggak apa-apa dipotong gajinya. Aku mau ngantar jenazah pamanku, keponakanku atau siapa saja. Yang ke-10, datang kalau diundang. Datang kalau diundang. Kita ini kalau diundang milih-milih biasanya. Kalau yang undang fulus, banyak fulus ya, Masya Allah, cancel semua janji. Tapi kalau yang undang keluarga yang miskin, afwan akhi, hanya ada acara, banyak alasan. Datang mereka waktu mereka nggak mau. Yang ke-11, sabar menghadapi mereka. Namanya saudara, kita itu kalau yang bergesekan, kumpul, biasanya mesti ada masalah, pasti. Biasa, maka bersabar. Kita datang ke tempat mereka, mereka ngomong gak enak, kelekit, bikin sakit hati, ya sabarlah. Mungkin dia gak bermaksud itu. Harus bersabar. Yang ke-12, mendamaikan. Kalau ada yang punya masalah, kadang-kala kita tahu fulan sama fulan ini lagi ribut. Kita sebagai keponakan, paman sama paman ribut. Kita berusaha untuk mendamaikan di antara keduanya. Sepupu sama sepupu gak nyapa, kita berusaha bagaimana mendamaikan di antara keduanya. Karena kita diperintahkan untuk silaturahim. Dan yang ke-13, mendoakan mereka. Gak butuh duit, mungkin antum pelit sama duitnya, oke, simpen duitnya. Doain mereka. Tengah malam, sepertiga malam akhir, tatkala sujud, tatkala kita umroh, umpamanya tempat-tempat mustajab, ingat sama keluarga kita. Ya Allah, pamanku sakit, ya Allah sembuhkan dia. Ya Allah, tolong fulan sama fulana ribut terus, ya Allah, tolong perbaiki di antara keduanya. Doa nggak butuh duit. Kalau kita sama doa pelit, sama yang lain bakal lebih pelit, bakal nggak melakukan gitu. Kalau doa aja nggak. Yang ke-14, mengajak mereka kepada kebaikan. Mungkin kita punya paman belum ngerti sunnah, mungkin dia nggak sholat,
Mungkin dia nggak puasa, subhanallah. Saya benar-benar miris hati ini. Kemarin ketemu seorang ibu. Dia cerita, Ustaz, Anda ini mau cerai sama suami. Kenapa ya Ustaz? Suami saya ini guru agama, Ustaz. Suami saya guru agama. Dia di depan nggak sholat, Ustaz. Kata dia, na'udzubillah, saya mikir guru agama tidak sholat kan? Maka di sini pihak keluarga yang tahu ada keluarga yang tidak sholat, kita berusaha untuk memberitahu mereka, mengajak mereka, telepon, yuk ada kajian nih, ikut sama aku jemput ya, jemput, ajak kajian, itu termasuk dari bir atau silah. Apa faedah dari silaturahim sekarang? Orang ini mau berbuat kalau ada faedahnya, betul nggak? Antum udah kerja? Kerja. Antum kerja nggak? Belum, mana yang udah kerja? Antum kerja? Kerja. Masuk jam berapa? Pulang jam 4. Tiap hari itu. Sabtu Ahad Libur, alhamdulillah. Kalau antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 nggak digaji, mau nggak? Kira-kira berangkat kerja nggak? Enggak kan? Kita bakal cari kerjaan yang ada folusnya, ada gajinya. Begitu pula silaturahim ini ada faedahnya. Allah tahu sama kita. Kita ini makhluk Allah yang mau bekerja dengan upah. Dikasih ini, maka ada iming-iming surga dari Allah Jalla Jalla. Ada ancaman neraka karena tahu Allah dengan hambanya suka diiming-imingi. Ada faedahnya silaturahim di mana? Di dunia dan di akhirat. Yang pertama faedahnya, silaturahim itu, menyambung rahim itu sebab dari berbuat baiknya Allah kepada kita. Allah akan nyambung kita. Kita butuh apa gara-gara silaturahim, Allah akan ingat kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, rahim itu mengatakan, man wa'al rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu tergantung di arsy Allah. Taqul man wasalani wasalahu. Siapa yang nyambung aku, Allah akan sambung dia. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskan dia. Maka faedah silaturahim, kita akan disambung terus sama Allah. Allah mengatakan, fadkuruni adkuruni. Kau ingat sama aku ingat sama kau. Rahim minta sama Allah, yang nyambung aku sambunglah ya Allah, dan Allah akan menyambung. Urusan susah, sulit, gara-gara silaturahim akan Allah mudahkan. Yang kedua, silaturahim itu termasuk sebab yang mengantarkan kita menuju surga. Kalimat surga itu sering kita dengar, tapi kadang-kala tidak menggerakkan hati kita. Coba bosnya ngomong, kau kerja sama aku 10 tahun atau 20 tahun lah, masuk jam 7, pulang jam 7 malam. Aku akan bangunkan villa buat kau di puncak sana. Kira-kira kita kerja nggak? Masya Allah, bakalan kita kejar itu. Tapi kalau surga, ya surga itu kata Allah Jalla Jalaluhu, arduhas samawati wal ardh. Luas itu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi, luasnya surga. Yang menyambung rahimnya Allah akan kasih surga. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, dia tanya tentang amalan yang memasukkan dia ke surga, yang menjauhkan dari api. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beribadah kepada Allah yang pernah berbuat syirik. Yang kedua, tuqimus shalah. Dirikan salat. Ini yang dua, hablum minallah. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat. Ini hubungan sama manusia. Yang keempat, wa tasilur rahim. Kau berbuat baik kepada kerabatmu.
Jadi dua untuk Allah, dua untuk manusia. Agama Islam ini balance antara ke atas sama ke bawah. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, baru masuk surga. Kalau sholatnya kencang, Masya Allah, tauhidnya mantap, nggak pernah berbuat syirik, sholatnya nggak pernah ditinggalin, zakatnya dia berikan, tapi sama keluarganya buruk, nggak pernah berbuat baik sama mereka, jangan harap masuk surga. Hubungan sama Allah itu gampang ya. Kita kalau punya dosa sama Allah, tinggal wudu, sholat, ya Allah, ampuni dosa, Allah ampuni. Tapi kalau sama manusia, dibawa mati semuanya, nggak bakal aku maafkan. Seperti itu manusia. Maka tolong hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya juga dijaga. Itu akan menyebabkan kita masuk ke surga Allah. Yang ketiga, faedah dari silaturahim. Kata Rasulullah SAW, rahim itu akan datang menjadi saksi pada hari kiamat buat kita. Rahim akan datang. Di dunia ini kalau kita disidang, kita butuh saksi. Kita butuh saksi. Dan di dunia ada pengacara yang bantuin kita. Di akhirat tak ada. Yang ada amal dan perbuatan kita akan jadi saksi. Salah satunya rahim kita akan datang. Kata Rasulullah SAW dan riwayat Bukhari dan kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha. Rahim itu akan datang pada hari kiamat di depan yang melakukan rahim. Tashhadu lahu bisilatin in kana wasalat wa alaihi bi qati'atin in kana qata'. Dia akan memberikan saksi yang jujur. Dia akan mengatakan fulan telah menyambung aku ya Allah, atau fulan telah memutuskan aku ya Allah. Rahim kita akan menjadi saksi buat kita. Yang keempat ini urusan dunia. Kita suka sama yang namanya fulus. Antum suka sama fulus? Insya Allah suka. Yang gak suka sama fulus itu ayam. Antum kasih itu duit ratusan ribu, dia tinggal. Ditinggal. Tapi dikasih jagung dia makan. Tapi manusia kasih jagung, ditinggal. Fulus, Masya Allah, warna matanya langsung hijau. Oh, lihat fulus. Iya, ini urusan dunia. Karena kita suka sama dunia. Rasulullah SAW mengatakan silaturahim itu manjangin umur, memperluas rezeki. Faedah memanjangkan umur kita, menambah umur kita, dan meluaskan rezeki kita. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin diluaskan rizkinya, kepingin diluasin rizki, dan ingin ditambah umurnya, hendaklah dia menyambung kerabat, berbuat baik sama kerabat. Ingat sekali lagi, bukan berkunjung ke rumah sohibnya. Nggak apa-apa berkunjung ke rumah sohib, nggak apa-apa. Tapi jangan katakan itu silaturahim. Mau main aja ke rumah teman, Masya Allah, datang kotak apa ini akan membuktikan yang mana yang bakal kita keluarin gitu kan. Jadi nggak perlu sholat istikharah gitu, nggak perlu kan, kalau mau ngeluarin yang besar-besar. Nah, kembali kepada diluaskan rizkinya, dilapangkan rizkinya, ditambah umur. Ustaz, bukankah rizki dan umur itu sudah dipatok, sudah ditentukan sama Allah Jalla Jalaluhu? Nah, Allah itu tahu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang dipanjangkan umur. Ada takdir yang mutlak, yang tahu hanya Allah, itu yang nggak bakal berubah. Ada takdir yang Allah kasih tahu malaikat. Malaikat kasih tahu takdirnya fulan sekian umurnya, itu malaikat tahu dan itu bisa berubah.
yang tidak berubah, yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal berubah. Allah tahu bulan akan nyambung rahimnya dan akan aku tambah umur. Ini pendapat. Pendapat kedua mengatakan diberkahi umurnya. Ditambah umurnya artinya diberkahi. Ada orang yang Masya Allah dalam sehari dia bisa melakukan pekerjaan seminggu, diberkahi. Ada orang setahun gak selesai kerjaan, iya, gak diberkahi. Ada orang yang tiap bulan bisa khatam Quran, Masya Allah. Ada yang setahun belum tentu khatam. Tanya kenapa? Gak ada waktu. Emang waktunya beda 24 sama 27? Sama, 24 jam, 24 jam. Cuma ada yang diberkahi waktu. Ada orang yang Masya Allah bisa berangkat umroh berkali-kali dalam setahun. Ada orang yang sama, duitnya sama, kekayaannya sama, tapi belum tentu berangkat umroh 10 tahun sekarang. Kenapa? Gak punya waktu, gak diberkahi. Maka yang ingin diberkahi waktunya, iman ditambahkan umurnya beneran, atau diluaskan rezekinya, Masya Allah. Jadi sekali lagi, antum kalau mau berkunjung ke orang tua antum, jangan takut kurang duitnya. Karena janjinya Rasul SAW dipanjangin umurnya, diluaskan rezeki. Bismillah, bismillah, berangkat. Celengin duit, mau berangkat ke orang tua. Aku mau berkunjung ke orang tua 3 bulan sekali. Celengin itu, sisihkan. Bismillah. Insya Allah diberkahi. Kemudian yang kelima, pahala silaturahmi itu kontan, dan pahala memutuskan rahim itu dan sanksi memutuskan rahim itu juga kontan. Nggak perlu nunggu sampai akhirat, di dunia pun Allah akan kasih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan hadis ini sahih. Laisa syai'un uti Allah fihi a'jalu thawaban min silaturrahim. Tidak ada amal ketaatan yang lebih pantas untuk disegerakan pahalanya di dunia ini lebih dari silaturrahim. Walaysa syai'un a'jala iqaban, dan tidak ada perbuatan yang lebih pantas sanksinya disegerakan minal baghi wa qati'atir rahim daripada berbuat zalim dan memutuskan rahim. Dan ini terbukti. Kalau antum berbakti sama orang tua, antum membantu keluarga, adik, kakak, keponakan, kontan Allah akan kasih ganjaran. Saya pernah dikasih tahu seorang lelaki yang dia itu begitu berbaktinya sama orang tua. Dia tidak mau bangun rumah sampai dia bangunkan rumah orang tuanya. Dia ngontrak. Tapi subhanallah, kebaktian itu membuat rezekinya dilapangkan oleh Allah Jalla Jalla. Maka jangan takut miskin kalau berbakti membantu keluarga kita. Ini udah janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah ingkar janji. Cuma kita kadang-kala yang maju mundur untuk beramal. Kemudian yang keenam, silaturahim itu bisa menghindarkan kita dari su'ul khatimah, dari mati yang buruk. Mati dalam kondisi kita belum siap, mati dalam kondisi kita belum bertaubat, mati dalam kondisi kita banyak dosa dan maksiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuwas'a lahu fi rizqihi wa yudfa' anhu mitata su'i falyattaqillah wal yasir rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan,
kemudian dihindarkan dari kematian yang buruk, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung rahimnya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir hadis ini. Jadi kita kadang-kadang minta husnul khatimah. Oke, kita berdoa, tapi kita butuh beramal juga supaya dihindarkan dari su'ul khatimah. Kemudian yang ketujuh, silaturahim itu menumbuhkan cinta di keluarga, menumbuhkan keharmonisan di keluarga. Kita lihat jamaah, kadang-kala tatkala orang tua kita masih ada, kita ini masih bisa kumpul. Tapi tatkala orang tua kita meninggal, semuanya sudah sendiri-sendiri, gak ketemu lagi sama mereka. Allah perlu kita mengumpulkan kembali, karena itu akan menumbuhkan cinta di hati kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, inna silaturrahimi mahabbatun fil ahl. Silaturahim itu menumbuhkan kecintaan di dalam keluarga. Mahratun fil mal, memperbanyak harta. Wa mansa'atun fil athar, dan memundurkan atau menambah umur kita. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadis ini. Yang ke berapa? 8. Orang yang memutuskan silaturahim gak bakalan masuk surga. Selain dia hidupnya akan diberi sanksi di dunia, di akhirat gak bakal masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati', tak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Hadis Rasulullah SAW. Yang ke 9, orang yang memutuskan rahimnya amalnya gak diterima, berangkat haji puluhan kali, sholat malam sampai subuh, puasa sunnah Senin Kemis, tapi dia memutuskan rahimnya, maka jangan harap amalnya diterima. Kata Rasulullah SAW, inna a'mal bani Adam tu'ra kulla khamisin lailatul jum'ah. Amalan manusia itu dipaparkan ke Allah, diangkat ke Allah pada setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu 'amalu qati'i rahim. Amal orang yang memutuskan rahim tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Al-Bukhari. Tidak diterima. Maka jangan sampai kita hablum minallahnya kenceng sama keluarga gak baik, gak nyapa sama keponakannya, gara-gara urusan sepele. Hati-hati, amal kita gak diterima oleh Allah SWT. Itulah faedah-faedah, beberapa faedah dari menyambung silaturahim. Apa saja yang mendorong kita, membuat kita itu menyambung rahim? Masalah apa saja yang menyebabkan orang itu memutuskan rahim? Kenapa sebagian orang memutuskan rahim? Kalau tadi kita mengatakan faedah-faedah, kita akan bicara tentang perkara-perkara yang membuat orang itu memutuskan rahimnya. Yang pertama, nggak ngerti sama faedahnya silaturahim. Wajar orang kalau tidak ngerti bahwasanya batu yang di depan rumahnya emas, dia biarin, nggak akan dia jaga, karena dia tidak tahu bahwa batu itu ternyata mengandung emas. Tapi kalau dia tahu, bakal dia pagar rumah, bakal dia gaji satpam untuk jagain, karena ngerti. Begitu pula masalah silaturahim. Orang yang tidak mengerti dengan pahala, dengan faedah, dengan sanksi dari mereka yang memutuskan rahimnya atau yang menyambung rahimnya, dia tidak akan menggubris. Mau nyambung rahimnya, yang penting aku bisa hidup, kaya, nikmat. Pikirannya nafsi. Yang kedua, iman yang lemah. Kalau tadi ilmu, yang ini iman. Sebagian kita ilmunya banyak, datang ke pengajian, tiap minggu datang ke pengajian, masya Allah, nyatet, dia hafalin hadis-hadis itu.
tapi gak diamalin. Aduh, saya males. Jauh. Yang ketiga, sombong. Biasanya kalau sudah kaya, malas atau merasa hina mau berkunjung kepada kakaknya atau pamannya. Ada sebagian yang sama orang tuanya, gara-gara dia kaya menjabat, karena orang tuanya mungkin cacat, karena orang tuanya mungkin miskin, orang tuanya deso. Dia nggak mau, karena kesombongan dia. Itu yang menyebabkan orang meninggalkan silaturahmi. Yang keempat, taklid. Taklid itu apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia? Meniru. Apa? Ikut-ikutan orang tua. Karena selama hidup kita sama orang tua kita nggak pernah berbuat baik sama kakaknya, sama keponakannya, kita akhirnya ikut. Gak pernah dikenalin sama orang tua, sama kerabatnya, ya udah. Atau orang tua pernah punya masalah sama kakaknya orang tua, sama paman. Orang tua meninggal, udah kita nggak berkunjung ke paman. Kenapa? Pernah punya masalah sama orang tua. Oke, selesai sudah masalah. Jangan ikutin orang tua, ikutin Allah dan Rasul. Orang yang beriman itu wa qalu sami'na wa ata'na. Jangan ikut-ikutan yang nggak baik. Yang baik kita ikuti, yang nggak baik kita tinggalin. Yang kelima, yang menyebabkan orang memutuskan silaturahmi itu perpisahan yang panjang, lama nggak ketemu. Satu di Jakarta, satu di Malaysia, satu di kuburan. Udah mati satu. Udah lama nggak ketemu. Itu biasanya udah habis. Menyebabkan kita nggak lurus. Karena udah lama nggak pernah ketemu. Kemudian yang keenam, teguran yang membuat sakit hati. Kita datang ke rumah paman ya, lama nggak datang. Paman ini yang memutuskan silaturahim ini nggak pernah datang ke sini. Akhirnya gara-gara ditegur gitu, nggak datang lagi kita. Ya kita pantas ditegur karena kita salah, nggak pernah berkunjung. Ya udahlah, minta maaf sama aku memang sibuk lah. Coba diulangin lagi. Kadang-kadang ditegur, kakak tegur adik, itu kadang-kadang membuat dia nggak berkunjung. Yang ketujuh, Masya Allah, kayaknya sampai subuh. Yang ketujuh, pelit, kikir. Kenapa dia putuskan silaturahim? Takut kalau dia berkunjung ke rumahnya, adiknya minta bantuan. Karena pelit, jangan takut. Ini bermasalah. Yang namanya orang pelit biasanya untuk urusan bulu sudah lebih baik gak kenal sama keluarga. Kemudian yang ke-8, berlebih-lebihan menjamu. Ada yang bocor. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dibikinin rumah di surga sama Allah yang gak butuh bocor, gak kebanjiran. Nah, saya cepat-cepat ini mau raja soalnya jadi aku bisa pulang. Jadi kadang-kadang kalau ada tamu kita ini kan nggak enak, harus nyediakan ini itu, makan harus enak. Kemudian kita nggak mau undang lagi. Karena apa? Nggak ada urus. Tapi coba undang beliau ke rumah-rumah apa yang ada cuma sate gulai gitu. Ya, sate gulai.
dan tinggalnya mewah. Umpamanya datang ke rumah cuma gorengan, apa memang ya belum ada rezeki. Yang penting kita kumpul, seneng pokoknya. Nggak harus mewah-mewah, undang keluarga. Yang ke-9, kurang perhatian sama yang bertamu. Kadang-kala ada keponakan kita datang, kita sibuk sama HP. Keponakan datang, tolong diperhatikan dulu apa yang punya dikeluarin, ajak ngobrol dia. Atau adik datang, akhirnya mereka malas mau datang kan? Aku datang ke rumahnya nggak ada perhatian sama. Yang ke-10, memang dia ingin menutup diri supaya keluarganya ini nggak tahu tentang dia. Dia kalau ngasih zakat ke tempat yang jauh. Karena kalau ngasih zakat ke keluarganya, bakal tahu keluargaku berapa jumlah duitku kan. Kalau dia punya 1 M, berapa zakatnya? Berapa zakatnya coba? 25 juta. Kalau ngasih ke keluarga 25 juta. Nanti keluarga ini kan mikir, kakakku ini banyak duitnya ternyata. Akhirnya kita kasih zakat ke tempat yang jauh. Ada orang-orang seperti itu, tapi di sini nggak ada. Yang ke-11, mengakhirkan pembagian waris. Biasanya warisan itu kalau ditunda-tunda, yang ada ribut. Keluarga cepet-cepet lah, bisa dibagi-bagi. Kalau nggak nanti akan saling suudon. Yang ponakan sama pamannya, paman ini kayaknya memang nggak mau bagi-bagi karena nunggu kita mati atau apa gitu. Apalagi kalau sudah turun ke anak, bapaknya udah meninggal semua, ini antara sepupuan, itu biasanya bikin ribut. Maka hindari. Yang ke-12, ini kayaknya ada di jemaah Kerawang. Yang ke-12, sibuk cari dunia. Jauh-jauh tinggalin kampungnya, sibuk sama dunia di sini. Pulang kampung kalau mungkin setahun sekali. Masya Allah. Itu pun kalau pulang kadang-kala usah. Rugi saya kalau pulang usah. Kenapa? Ini kerjaan ditinggal nggak dapat fulus. Kadang-kala memang kesibukan dunia membuat kita lupa. Tadi dikatakan sama bapak, anaknya umpamanya nggak berkunjung ke orang tuanya, satu kampung, satu kecamatan, yang dari rumah dia ke rumah orang tuanya naik motor anggap 5 menit lah, atau 10 menit. Apa beratnya dia sebelum ke rumah istrinya, dia ke rumah orang tuanya dulu. Assalamualaikum Pak Mat. Alhamdulillah baru pulang kerja. Allah, orang tua itu seneng ngeliat kita, wajah kita, nggak bawa apa-apa. Kalau mungkin punya rezeki, dia bawain buat kita. Itu orang tua. Orang tua masak sesuatu, kita datang, ini bawain buat cucunya mak. Masya Allah. Tapi jangan sering-sering sih ya. Kita yang bawa gitu loh. Jangan kita minta terus sama orang tua kita. Iya, sibuk sama dunia membuat kita lupa. Ada sebagian yang tidak berkunjung sama orang tuanya setahun sekali. Akhirnya dia pulang kampung kemana? Ke kuburan ibunya. Sudah nggak ada dia. Gara-gara dia sibuk dengan dunia. Yang ke-13, malu yang berlebihan. Ada orang malu lah kalau ke rumah dia, dikirain minta duit nanti kan. Malu dia. Akhirnya dia meninggalkan silaturahim. Yang ke-14, jarak yang jauh. Kalau tadi perpisahan yang panjang, kalau ini jarak yang jauh, memang susah. Di sini sama di Kalimantan namanya. Ini mungkin dulu susah, sekarang bisa. Karena silaturahim itu salah satu bentuk silaturahim itu salam, kirim surat, telepon, assalamualaikum. Sampai ya, masa lupa adikmu subhanallah. Kadang-kadang orang itu udah lupa karena jaraknya begitu jauh. Satu di Amerika, ada yang kerja di sana. Satu di Saudi, satu di Kalimantan. Itu tetap bicara.
dengan cara kontak telepon, SMS, mahal telepon, SMS sekarang. Alhamdulillah. Kemudian salah satu cara juga bikin grup di Facebook, grup keluarga. Iya, keluarga semua. Mungkin kita lupa keluarga sekarang kan, masya Allah. Kita udah lupa sama misanan sama sepupu itu udah lama gak ketemu. Ketika tahu nama kakeknya, keluarga umpamanya, siapa tadi namanya? Hasbi, keluarga Hasbi bin Fulan bin Fulan. Nanti oh itu kakek, daftar, masya Allah. Itu termasuk bagaimana memanfaatkan teknologi untuk silaturahim. Kemudian yang keberapa jemaah? 15. Yang ke-15, melupakan keluarga ketika ada acara-acara, nggak diundang. Itu membuat silaturahim putus. Ingat, walaupun jauh, kita tahu dia nggak bakal datang. Kita mau nikahkan anak kita, kita punya keluarga di Irian Jaya, nggak mungkin datang, tahu? Karena apa? Karena dia nggak mampu. Telepon, aku mau nikahin putriku, datang ya kalau bisa ya, gitu. Itu aja sudah buat dia, masya Allah, dia masih ingat sama aku, gitu kan? Ingat. Kemudian ya nggak sabaran. Tadi kita katakan kalau nggak sabar menghadapi keluarga ini itu. Ada orang yang nggak sabar menghadapi orang tuanya yang udah tua, atau adiknya yang bawel, atau gimana. Jamaah kita hidup di dunia ya seperti ini. Kalau nggak sabar hidup di hutan sana, hidup sana, bawa sudah keluarganya, anak yuk. Kita ini kayaknya susah. Kita hidup di hutan. Rasul SAW mengatakan alladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adzahum khair. Orang yang kumpul sama manusia, kemudian dia sabar menghadapi mereka, itu lebih baik daripada hidup sendirian dan tidak bersabar menghadapi manusia. Hidup sendiri, bikin villa di puncak gunung, silahkan. Tapi itu dapat memutuskan rahim kita. Harus sabar dalam menghadapi keluarga. Kemudian yang ke-16, iri, hasad. Melihat keluarganya maju, kakaknya berhasil, keponakannya masya Allah, timbul rasa iri hatinya, sehingga dia tidak mau berkunjung. Dia tidak mau nelpon dia, nggak mau bagi-bagi hadiah karena rasa iri. Yang terakhir, istri atau suami, pasangan hidup kita. Ada istri-istri, insya Allah nggak ada. Di sini nggak ada, insya Allah. Ada istri-istri itu yang nggak suka suaminya berkunjung ke orang tuanya, nggak suka suaminya ngasih adiknya, nggak suka suaminya ngasih keponakannya. Ada yang seperti itu. Seorang suami harus bijaksana. Katakan kepada istri, wahai istriku, ini loh. Saya kasih contoh. Ini apa ya? Ini loh dek, ini iPhone kalau aku kasihkan ke orang tua, ke adik, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Jangan takut, diberkahin sama Allah. Kasih itu. Kadang-kadang istri takut ketika kita kasih sama orang tua, keponakan, habis nanti duitnya kamu. Duitku bakal habis, tapi Allah gak pernah tidur. Yang ngasih rezeki itu innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rezeki. Allah nyuruh kita berbuat baik. Jangan takut. Maka kadang-kadang istri cemburu kita ngasih orang tua, cemburu kita ngasih adik kita. Ada yang seperti itu membuat kita membutuhkan sesuatu. Ada suami yang melarang istrinya berkunjung ke orang tuanya, nggak baik juga, nggak boleh. Itu orang tuanya. Kita ini dikasih anaknya, Kita ini nggak pernah membesarkan itu anak. Tahu-tahu gede-gede udah siap pakai nih, dikasih. Kita malah nggak berbakti sama mertua, berbakti, ajarin itu, bawa ke rumah orang tua. Iya. Kemudian sudah selesai 5 menit lagi. 5 menit lagi, apa saja yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada keluarga kita, menyambung rahim kita, itu apa saja? Yang pertama,
mengetahui pahala silaturahim. Sekarang udah tahu semua. Insya Allah semua udah tahu, tinggal ngamalin sekarang. Yang kedua, yang berbuat salah maafin. Orang yang memaaf itu hidupnya tenang, damai banget. Tapi coba kita dendam, datang pengajian ketemu sama yang pernah nyakitin hati kita, sesek dada kita itu. Subhanallah, kenapa kau nggak maafkan dia, selesai urusan. Kemudian yang ketiga, tawadhu, jangan sombong. Kalau tadi sombong, ini tawadhu, rendahkan diri. Walaupun kau umpamanya memang seorang jenderal bintang 3 di sana di Mabes, tapi ketika pulang ke rumah orang tuanya, posisimu siapa? Anak, tidak ada bintangnya. Anak sama kakak, posisinya dia adik. Aku bintang 3. Nah, enggak ada. Tawadhu sama mereka. Kemudian yang berapa? Keempat, jangan mengungkit-ungkit kebaikan. Kita pernah bantu dia, nggak perlu. Karena kalau ungkit-ungkit akhirnya dia malu mau ketemu kita. Subhanallah, ini loh, ini pernah aku bantu dulu, aku beli motor. Kemudian memahami kejiwaan mereka. Karena macam-macam, manusia ini macam-macam. 5 anak dari satu rahim ibu, kejiwaannya beda-beda. Ada yang pemalas, ada yang pemaaf. Kita harus memahami supaya kita bisa lapang dada. Kemudian jangan sering menegur mereka dengan teguran yang pedas-pedas, yang tinggalkan hal itu. Dan mengadakan perkumpulan rutin. Mengadakan perkumpulan rutin, dia bikin acara tiap bulan, 2 bulan, atau 4 bulan sekali, atau setahun sekali dibikin acara itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Jalla Jalaluhu akan menyambung rahim kita, akan membuat kita menjadi orang yang berbahagia, akan menjadikan kecintaan dan kedamaian tumbuh di keluarga kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila kita sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul bebaskan dari kesalahan itu. Kalau mungkin ada pertanyaan, waktunya tinggal 3 menit lagi. Fadhil. Sallallahu. Nah, itu ada yang tanya. Dikasih mic atau nggak dikasih mic? Panitia mau? Yang berkaitan dengan topik kita ya. Saya mau tanya bagaimana bentuk silaturahim pada saudara kandung tapi tidak atau orang muslim itu. Terima kasih. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sudah bicarakan masalah silaturahim. Jelas semua. Apakah itu untuk yang non muslim juga? Iya. Dalam bentuk kita memberi mereka, mengunjungi mereka. Umar bin Khattab tatkala mendapatkan satu pakaian dari Rasulullah SAW yang tidak layak dia pakai, dia kirim ke saudaranya yang musyrik, dia kasih. Asma ketika ibundanya yang musyrik datang, Rasul mengatakan itu berbuat baik sama dia. Jadi tetap kita berbuat baik sama keluarga kita. Apalagi dengan itu kita bisa mengajak dia kepada agama kita, berdakwah, telepon dia. Bukan berarti dia putus hubungannya, tidak. Karena memang hubungan yang paling kuat itu hubungan keimanan, tali keimanan. Tapi tali kerabat tetap dalam Islam itu ada. Walaupun orang tua kafir, walaupun adik kafir umpamanya, kita berusaha dengan kita berbuat baik kepada mereka, mungkin bisa menarik mereka kepada Islam seperti itu. Apalagi mungkin yang masuk pindah agama karena nikah.
Ada orang-orang yang pindah agama karena nikah itu rapuh sekali orang. Kalau kita bisa dekat sama dia, insya Allah dia balik. Tapi kalau kita jauh, ya udah, dia bakal jauh dan akan terseret ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah ada lagi pertanyaannya. Wah, ada lagi. 3 pertanyaan. Iya 3. 1, fadhal. Yang sebelah sana. Ya, setelah itu Bapak. Tunggu yang sono dulu. Itu mic-nya. Mau bertanya, mana yang diprioritaskan ya? Antara berbuat baik kepada orang yang dekat atau kepada saudara? Nah, iya. Mana yang lebih utama, berbuat baik kepada tetangga yang dekat atau kerabat kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adnaka tsumma adna. Orang yang lebih dekat kepadamu, orang yang lebih dekat kepadamu. Yang pertama, ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaktianku?" Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ummuk, tsumma ummuk, tsumma ummuk. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Setelah itu baru yang keempat, bapak, kemudian adna, yang lebih dekat lagi kepadamu. Dan Rasul mengatakan ketika ditanya tentang sedekah, ibda biman ta'ul, mulai dengan orang yang kau punya kewajiban untuk berbuat baik sama mereka, kau menanggung mereka. Maka kerabat kita lebih utama daripada tetangga kita. Tapi ada tetangga yang kerabat, maka dia haknya lebih utama. Jangan karena ustadznya ngomong gitu, jadi kita nggak perlu berbuat baik sama tetangga. Tetap berbuat baik sama tetangga. Cuma urusannya kalau ada 2 masalah. Ini adik kita nggak mampu, adik kita sakit butuh, tetangga kita juga sakit butuh. Duitnya cuma bisa untuk satu. Siapa yang didahulukan? Adik kita. Karena itu tanggung jawab kita sebagai kakak. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara adik, dia ibu, tapi dia beberapa tahun ini tidak bertumbuh. Dan saya pun berpikir, apakah itu saya termasuk waktu rohani dan jelas. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jelas pertanyaannya, Bapak punya adik, beda ibu, satu bapak. Udah lama nggak ada hubungan, bapak nggak nyambung dia. Apa itu termasuk qati'atul rahim? Iya, termasuk. Yang namanya silaturahim yang dijanjiin oleh Allah bakal masuk surga, bakal diberkahin umur dan diluaskan rezekinya. Itu Rasulullah SAW mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung rahimnya itu bukan yang balas-balasan. Dia berkunjung, kita berkunjung. Dia nggak berkunjung, ya sama-sama. Walakinnal wasil, yang dikatakan orang menyambung rahimnya, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Ini yang dapat pahala. Ketika diputuskan rahimnya, dia menyambung. Jadi silaturahim itu kalau sudah balas-balasan berarti kan sudah nyambung. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Yang dimaksud silaturahim itu menghangatkan yang dingin, mencairkan yang beku, kemudian mendekatkan yang jauh. Ini yang insya Allah pahalanya sebagaimana tadi sudah kita bincangkan dari sabda Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.